Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Silviana dengan NIM 2210651152. Saya Nabila Masalina dengan NIM 2210651045. Saya Farisa Lisardi dengan NIM 2210651065. Di sini kami sekelompok dengan mata kuliah keamanan informasi akan menjelaskan sedikit tentang DES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Lisardi dari kelas Teknik Informatika B NIM 2210651065. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma DES. Data Enskripsi Standar adalah sebuah algoritma kriptografi yang digunakan untuk menginskripsikan dan mendeskripsi data. Dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an. DES menjadi standar enskripsi federal di Amerika Serikat selama beberapa dekade sebelum digantikan oleh standar yang lebih kuat seperti Advanced Encryption Standard. DES menggunakan kunci 56 bit untuk menginskripsi data dan memiliki proses enskripsi dan deskripsi yang terdiri dari beberapa putaran rounds yang mengombinasikan permutasi, substitusi, dan operasi bitwise. Nah, di sini saya udah mengkodenya terlebih dahulu. Kode yang diberikan adalah bagian dari implementasi data enskripsi standar. Yang pertama, inti permutation atau IP tabel. Tabel IP mendefinisikan permutasi awal yang diterapkan pada blok plaintext sebuah enskripsi. Setiap angka menunjukkan posisi byte yang dipindahkan ke posisi tertentu. Dan yang kedua, final permutation (FP) tabel. Tabel FP mendefinisikan permutasi akhir yang diterapkan pada blok ciphertext setelah semua ronde enskripsi selesai. Ini adalah kebalikan dari IP. Expansion E. Pattern E. Tabel E digunakan dalam fungsi F di setiap ronde DES untuk memperluas blok 32 byte menjadi 48 byte. Xbox adalah tabel substitusi yang digunakan dalam fungsi F di setiap ronde DES untuk menggantikan blok 6 byte dengan blok 4 byte. DES memiliki 8 Xbox yang masing-masing berisi 4 baris dan 16 kolom. Seperti ini. Permutation P tabel. Tabel digunakan untuk memiliki dan mengatur ulang bit dari kunci 67 bit asli untuk menghasilkan kunci 56 bit yang akan digunakan dalam proses pembangkitan kunci sub. PC2, tabel PC2 digunakan untuk memilih dan mengatur ulang bit dari kunci sub yang dihasilkan dari PC1 untuk membentuk kunci sub yang digunakan dalam setiap ronde enskripsi. Secara keseluruhan, tabel-tabel ini adalah bagian dari berbagai transformasi yang diterapkan pada data dan kunci dalam algoritma DES. DES adalah algoritma yang kompleks yang melibatkan permutasi, substitusi, ekspansi, dan membangkitkan kunci sub dalam beberapa ronde untuk mengekskripsi data secara aman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Marcelina dengan NIM 2210651045.
Di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah dijelaskan oleh Vanessa sebelumnya. Left rotation yaitu daftar jumlah rotasi kiri yang digunakan dalam pembangkitan subkunci. Tabel-tabel seperti IP, E, P, dan FP digunakan untuk melakukan permutasi pada blok data sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan dalam algoritma DES. Kemudian fungsi-fungsi utama dari def-permute yaitu melakukan permutasi pada blok menggunakan tabel. Kemudian split block digunakan untuk membagi blok menjadi dua bagian. Expansion permutasi digunakan untuk perluasan blok menggunakan tabel ekspansi E. Kemudian sort operation digunakan untuk melakukan operasi sort pada dua array. Substitute digunakan untuk melakukan substitusi pada setiap subblok menggunakan tabel S-box. Permutation digunakan untuk melakukan permutasi menggunakan tabel P. Kemudian Feistel, fungsi utama dari fungsi Feistel yang menggabungkan langkah-langkah ekspansi, sort, substitusi, dan permutasi. Generate subkey digunakan untuk menghasilkan 16 subkunci berdasarkan kunci utama dengan melakukan permutasi dan rotasi kiri. Fungsi-fungsi untuk konversi data seperti text to bin, kemudian bin to text, bin to hex, dan hex to text digunakan untuk konversi ke teks biner, biner ke teks, biner ke heksadesimal, dan heksadesimal ke teks. Dash encrypt block menginskripsi satu blok data dengan menggunakan 16 putaran dash. Kemudian dash encrypt plain text menginskripsi teks menggunakan modul Python Picryptodom dengan mode ACB atau Electronic Codebook. Kemudian dash descript hex ciphertext mendeskripsi teks heksadesimal kembali menjadi teks asli dengan menggunakan kunci yang sama. Pad plaintext melakukan padding pada plaintext agar panjangnya menjadi kelipatan 64 bit sebelum enskripsi. Validasi panjang kunci dan contoh penggunaan pada akhir kode. Di sini contoh penggunaannya yaitu kuncinya Semarang, plaintext-nya Jawa Tengah. Pastikan panjang kunci yaitu 8 karakter. Seperti Semarang ini ada 8 karakter. Kemudian keseluruhan kode tadi menggambarkan implementasi dari algoritma DES secara lengkap termasuk penggunaan subkunci, pemrosesan blok, dan konversi data. Ini adalah implementasi DES yang dilakukan dengan memanfaatkan beberapa tabel permutasi yang sudah ditentukan dan operasi-operasi dasar seperti sort dan substitusi. Itu tadi penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Silviana dengan NIM 2210651152 akan menjelaskan perhitungan secara manual bagaimana algoritma DES itu kalau dihitung secara manual menggunakan Excel. Jadi sebelumnya Excelnya ini saya sudah dapat dari dosen saya yang mengampu mata kuliah keamanan informasi. Jadi
pada perhitungan kali ini kita harus menentukan plaintext dan kuncinya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan plaintext Jawa Tengah dan juga kunci Semarang. Jadi yang pertama kita harus membinarkan satu persatu huruf dari kunci dan plaintextnya. Yang pertama di sini ada S, E, M, A, R, A, N, G. Ketika dibinarkan, maka ini hasilnya. Kita di Excel bisa menggunakan rumus, yaitu di dash, to bin, kode, nama kolomnya. Dan 8 ini adalah 8 ini adalah 8 bit. Habis itu, setelah itu kita konversikan ke desimal, yaitu dikodekan yang B6 itu. Jadi karakter yang ada di sini, karakter dari kuncinya itu kita konversi ke biner, lalu kita konversi ke desimal. Setelah itu, biner yang ada ini kita kumpulkan menjadi satu di bawahnya dengan mengumpulkan tiap baris. Lalu di sini juga ada plaintextnya. Plaintextnya juga sama, kita binarkan terlebih dahulu, lalu didesimalkan dan juga dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, biner-biner yang ada di sini itu kita bariskan ke bawah menjadi 64 baris. Kenapa 64 baris? Karena 64 ini merupakan bit yang telah ditentukan. Nah, ini yang dijabarkan adalah hasil kumpulan biner dari plaintext yang tadi. Jadi dikumpulkan di sini. Sedangkan PC1 ini memang sudah ada rumusnya dari sana. Nah, di sini juga disediakan juga oleh dosen saya, yaitu kode dari PC1 itu yang ini kita tulis lagi di sini. Terus ke bawah. Yang udah ada kodenya. Lalu KPC1 ini merupakan hasil dari kode yang ada di sini tuh nilai binernya apa? Yang pertama ini kan ada 57. Mari kita cek di 57 angka binernya itu 0. Maka di sini ditulis 0. Yang kedua 49. Mari kita cek lagi 49 itu 49 itu angka binernya 0 juga. Jadi kita tulis 0 di sini dan seterusnya. Dan kita juga bisa menggunakan rumus ini, yaitu di mana nah selanjutnya di sini ada C0. Nah, ini juga sama. Ketika kita memasukkan C0 ini diambil dari hasil KPC1, yaitu diurutkan sampai bawah. Nah, ketika C1 karena di atasnya ini ada nilai 1, maka nilai paling atas ini yang 0 ini dipindah ke bawah. Jadi otomatis yang ini 0 yang ini akan berpindah ke atas sini. Begitupun selanjutnya. Ini caranya sama seperti memindahkan C1 dan C0. Lalu di sini ada CD1. CD1 juga sama caranya seperti memindahkan ini C16. Lanjut, di sini ada PC2. PC2 ini juga ada kodenya. Jadi kodenya kita pindahkan terlebih dahulu ke sini. Ini sebenarnya caranya sama sampai nanti digrup-grupkan. Lalu di akhir itu
Nah, hasil akhirnya itu setiap biner ini dikumpulkan kembali lalu dikonversi lagi ke heksa, lalu nanti akan keluar karakternya. Ini adalah hasil dari plaintext Jawa Tengah dan Key Semarang. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.